Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah form setting. Ya, sebuah form yang berfungsi untuk mengatur aplikasi kita. Sehingga tidak perlu lagi kita setting-setting nama tokonya, alamatnya ataupun siapa pimpinannya. Nah, itulah form yang akan kita bikin sekarang. Nah, pertama kita masuk dulu ke aplikasi kita. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah form baru. Klik kanan di kasir, add, kemudian Windows Form. Nah, ini kita bikin namanya fsetting.vb. Nah, kita nggak perlu besar, cukup kecil aja segini. Nah, setting ini nanti kita akan buatkan, ya, kita masukkan sebuah variabel atau kita ambil dari f barang saja. Kita ambil begini, kita masuk ke setting lagi, kita pastikan di sini. Nah, di sini kita bikin namanya adalah nama toko. Nah, di sini kita bikin namanya adalah txt nama. Kemudian kita butuh juga di sininya kita bikin misalnya alamat. Kita teks. Nah, kita ganti alamat toko. Kemudian kita ganti nomor HP, ya. Habis itu kita tambahkan apalagi misalnya pimpinannya siapa gitu ya, pimpinan. Nah, ini cukup segini, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari aplikasinya, tapi untuk percobaan kita cukupkan segini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke menu. Ini kita panggil dulu, dibikin sebuah menu lagi. Sebelum logout kita klik di sini, kita buat di sini namanya adalah setting. Nah, setting ini kita taruh ke samping. Sebelum logout kita double klik. Seperti biasa kita bikin begini. Nah, ini tidak perlu, kita pakai normal saja. Nah, kemudian yang di fsetting kita atur formnya itu center parent. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Sign in, kemudian ada setting. Belum. Berarti kita belum ganti tadi di menu. Kita lihat ini fsetting. Kita coba jalankan lagi. Sign in, setting. Nah, tapi dia enggak center parent ini. Ya. Berarti kita atur lagi ke fsetting tadi. Kita ganti di sini center screen aja. Coba jalankan lagi, sign in, kemudian setting. Nah, oke. Nah, sekarang perlu kita atur setting ini hanya berjalan di sisi admin. Ya, berarti di sini yang level 2 ini kita falsekan. Fsetting titik visible-nya sama dengan false. Kemudian di pimpinan juga perlu kita setting. Nah, udah. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, kasir. Oh, dia masih ada. Coba ini kasir levelnya 2. Oh, tunggu.
berarti kita ganti gini, menu titik setting tooltip item. Ini visible-nya baru false, salah kita tadi ya. Sign in, kemudian udah nggak ada lagi. Sekarang kita coba loginkan pakai admin. Oke, nah di sini ada form settingnya. Oke, sekarang kita proses form setting ini. Kita ke F setting yang di sini. Nah, kemudian kita bikin di form loadnya. Nah, form loadnya kita akan ngecek ke database-nya. Jadi pertama kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin sebuah tabel lagi, namanya adalah setting. Ini namanya adalah nama toko. Kita bikin aja char 50, nggak usah primary key. Kemudian apa lagi tadi? Kita lihat di sini, alamat toko. Itu kita bikin aja varchar 200 atau teks juga boleh, supaya dia nggak terbatas. Nomor hilang dia, nomor HP toko kita bikin aja char 15 cukup. Kemudian pimpinan toko kita bikin char 30 aja. Oke, sekarang kita save. Kita lihat tabel kita. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat di form loadnya. Seperti biasa, kita cek koneksi dulu. Kemudian eksekusi titik eksekusi titik comment tag sama dengan tunggunya ada yang kurang nih. Eksekusi connection sama dengan mana dia? Oke, sekarang eksekusi titik kita mau ngecek, berarti kita tambahkan cek sama dengan eksekusi titik execute reader. Execute reader, mana dia? Ini dia. Nah, kita cek apakah dia ada. Tolong dicek gitu ya. Nah, if dia ada gitu, red, if check titik has rows, maka kalau dia ada, berarti kita ganti dulu ini. Ini txt nama, ini kita ganti txt alamat, kemudian ini txt nomor HP, kemudian ini txt pimpinan. Nah, sekarang berarti txt nama titik tag sama dengan cek titik item. Ini nama toko, ini nama field yang ada di database tadi. Txt alamat titik tag sama dengan cek item. Nah, ini kita buka lagi alamat toko, txt nomor HP titik teks sama dengan cek item nomor HP toko. Kemudian ada txt pimpinan titik tag cek untuk pimpinan. Kita buat tadi pimpinan toko, pimpinan toko. Nah, kalau dia nggak ada, exit sub. Nah, sekarang kita coba jalankan. Sign in, setting, error. Oh, ini belum ada datanya.
Berarti kita panggil dulu select bintang from setting. Jalankan lagi, sign in, setting. Nah, dia belum ada ya. Oke, kita kelupaan satu tadi di F setting. Ini kita tambahkan satu lagi button. Kita ambil barang aja, kita samakan, kita ke setting, paste. Nah, ini kita panjangkan aja. Ini kita ganti update data. Oke, sekarang berarti kita update data ini. Nah, di update data ini pun kita akan cek lagi. Nah, ini kita copy lagi, pastikan sini. Nah, kalau dia ada, berarti kita menjalankan update. Jalankan update. Nah, kalau dia nggak ada, berarti jalankan insert. Oke, sekarang kita copy ini. Nah, paste. Sekarang ini eksekusi titik execute non query. Sama ini di copy lagi, ini dipastikan. Nah, berarti kalau dia ada berarti update setting ya, nama tabel kita setting, set nama toko sama dengan kutip 1 kutip 2 dan kutip 2 kutip 1 koma. Ini kita mau nyimpan 4 file, berarti ini kita copy aja 4 tuh, kemudian satu lagi alamat toko sama dengan paste, kemudian nomor HP toko sama dengan paste, kemudian apa lagi tadi, pimpinan toko ya, pimpinan toko sama dengan paste. Nah, ini baru kita buat di sini txt nama titik teks, txt alamat titik teks, kemudian ini txt nomor HP titik teks, ini juga txt pimpinan titik teks. Nah, itu kalau dia ada. Kalau nggak ada berarti kita insert into setting values, kita buka 1 tip 2 dan tip 2 tip 1 koma. Nah, ini baru bisa kita copy 4 buah, 1 2 3 4, hapus koma terakhir. Nah, ini txt nama titik teks, kemudian ada txt alamat titik teks, kemudian di sini txt nomor HP titik teks, kemudian ada txt pimpinan. Oke, jangan lupa di sini titik teks. Oke, udah, ini udah execute. Nah, sekarang kita coba jalankan, sign in, kita ke setting, kita bikin namanya adalah toko Amanah Jaya, kemudian alamat tokonya Padang, kemudian nomor HP-nya 08, kita buat sembarang, pimpinannya Khairul gitu. Kita update datanya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan lagi setting ini. Nah, dia sudah ada ya, ini setting ini datanya sudah ada. Kalau kita mau ngupdate, kita tinggal update di sini, update data setting. Nah, dia udah berubah, berarti settingan dan update kita sudah benar ya, ini sudah benar. Kemudian kita coba cek ini lagi, ini kita bikinkan sebuah sub di sini, sub setting. Nah, ini kita pastikan di sini, cek
setting. Nah, ini baru di sini kita panggil cek setting. Nah, ini untuk masing-masingnya kita juga panggil cek setting biar dia langsung berubah gitu maksudnya. Kita sign in, kemudian kita ke setting, kita update ini Fajri update. Nah, dia udah langsung terupdate. Kalau kita close pun dia sudah langsung terupdate. Nah, sekarang pas menu ini itu ngelot, kita ngambil form setting ini ya, kita ambil saja yang ini, kita copy dulu, kemudian kita masuk ke menu di form loadnya, kita panggil itu. Nah, di form load ini kita nggak ngambil nama menu dari txt ya, kita mau ngisi yang di modul ini. Di modul ini kita butuh bikin nama toko, koma alamat toko, koma nomor HP toko, koma pimpinan toko. Nah, ini biarkan di sini. Kemudian kita masuk ke form menu lagi. Ya, kita lihat di settingnya, select bintang from setting. Kalau ada, berarti kita isi dia ya, kita isi dengan nama toko. Nah, gitu. Kemudian ada alamat toko, kemudian ada nomor HP toko, tidak pakai titik X. Kemudian di sini ada pimpinan toko. Nah, ini pas dia ngelot ya, pas menunya load, dia akan lihat ini, dia akan ngambil dari tabelnya. Nah, setelah itu kita akan buatkan, kita drag ke bawah dulu, samping, ini samping lagi. Nah, kita buatkan nama toko di sini, kita bikin label, kita atur saja fontnya, font. Nah, ini anggaplah nanti kita pakai font yang ini, kita pakai yang 24 misalnya. Nah, ini untuk nama tokonya ya, ini nama toko. Kemudian labelnya kita hilangkan saja. Nah, ini kita bikin LBL nama. Kemudian kita butuh satu lagi, kita bikinnya ini namanya adalah LBL alamat. Nah, ini kita ganti fontnya ke yang biasa aja, kita pakai yang 14. Ini nggak bisa ya. Oke, kita ganti lagi, kita pakai misalnya ini, bebas ya, nggak harus ngikut, saya pakai ini aja. Nah, udah. Nah, sekarang pas menu load ini dia ngambil di sini. Nah, kalau dia udah cek, berarti LBL nama titik teks sama dengan nama toko. Nah, kemudian LBL alamat titik teks sama dengan alamat toko. Sekarang kita jalankan, sign in. Nah, dia ada kan, toko Amanah Jaya di Padang. Nah, sekarang hal yang sama perlu kita lakukan ke faktur kita ya, ke faktur. Berarti kita lihat ke form penjualan, kita mau lihat di faktur kita. Berarti kita atur dulu di faktur ini, kita bikin di sini tag objects. Nah, ini kita bikin, oke, kita panjangkan sedikit, kemudian kita lebarkan. Nah, terus juga kita butuh satu lagi untuk letakkan alamatnya, kita besarkan di sini. Oke, ini kita ganti namanya adalah alamat, nama,
kemudian di sini yang alamat. Oke, sekarang kita ke form penjualan. Form penjualan berarti kita perlu menampilkannya ya. Cara menampilkannya, kita ke menu dulu, kita lihat coding kita yang kemarin yang cetak laporan. Nah, yang ini tim judul. Nah, kita copy saja di sini, copy, kemudian kita ke form penjualan, simpan. Nah, di sini kita perlu lagi letakkan ini ya. Berarti kita bikin dua, nama, alamat. Ini kita hapus. Oh, ini kita cut lagi. Mana dia report kita? Nah, di sini harusnya. Nah, berarti kita nama sama alamat. Ini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, ini alamat. Berarti oke, hapus alamatnya. Ini ganti nama. Ini alamat. Nah, kemudian ganti nama. Nah, ini kita hapus dulu. Alamat kita hapus juga. Nah, untuk nama kita ngambil di nama toko. Alamat juga alamat toko. Dah. Sekarang kita mau ke form penjualan, berarti kita masuk sebagai kasir. Kasir. In. Kasir. Kasir. Oke, sekarang kita cetak. Ini harusnya rata tengah. Nanti kita bikin lagi. Cetak laporan. Oh, ini laporan ya. Bukan, kita mau ke penjualan. B01, B02. Kita simpan transaksinya. Kita lihat faktornya. Nah, ini toko Amanah Jayanya udah benar, cuman fontnya belum kita atur dan udah ada alamatnya. Oke, ini berarti sudah benar. Cuman tinggal kita rapikan yang di CR faktur ini. Ini kita bikin untuk font. Mana dia? Nah, ini kita bikin yang ini, kita bikin aja 36. Yakin ini kita bikin rata tengah. Ini juga rata tengah. Sekarang kita jalankan lagi, kita coba sekali lagi. Sign in, transaksi, penjualan, satu barang aja cukup. Nah, udah, cuman dia kebesaran. Nah, nanti kita kecilkan. Tapi berarti sudah benar. Ini kita kecilkan lagi. Kita tulis dulu deh. Ya, biar jelas. Toko titik-titik. Nah, kalau gini kan jelas dia kebesaran apa enggak fontnya. Kita ganti 24 aja. Nah, udah. Sekarang kita cobalah sekali lagi. Penjualan B001, ntar sekali saja. Oke. Nah, fakturnya udah ya. Mungkin perlu kita bikin garis di bawah satu sedikit. Oh, no. Kita kasih space sedikit. Top. Kita kasih garis di sini. Kemudian garisnya ini kita format objek. Oke, cukup. Ini kita hapus lagi, klik. Nah, ini kita hapus juga di sini. Kita copy dulu, kita taruh di laporan harian. Oke, kita tarik dulu ke bawah.
Kita pastikan di sini. Nah, ini kita taruh di sini. Kita tarik sepanjang kertas. Nah, kemudian kita tarik ini. Oke. Sekarang kita bikin sebuah garis biar dia kayak laporan-laporan pada umumnya. Oke, ini kita format objeknya. Kita ganti menjadi 3. Kita tambahkan satu lagi. Format objek kita ganti jadi 2. Oke. Kita sekarang jalankan. Sign in, kita cetak laporannya. Oh, tidak nampil dia. Kenapa? Karena laporannya belum kita panggil. Berarti kita ke menu dulu. Kita masuk ke penjualan untuk ngambil coding yang tadi biar nggak kita ketik lagi. Kita ambil ini, copy. Kemudian kita masuk ke menu, ke cetak laporan. Nah, di sini kita pastikan yang ini, paste. Oke, sekarang kita jalankan. Kasir, cetak laporan. Nah, sudah ada dia. Nah, kalau seandainya nanti di setting berubah, kita cobalah misalnya ini kita hapus, kita bikin strip aja. Sekarang kita oke, refresh, save. Coba kita jalankan lagi, nanti dia berubah. Nah, sekarang kita rapikan dulu ini sedikit karena nggak bagus. Nah, sekarang kita perlu rapikan judulnya ini. Caranya adalah klik ini, kemudian kita ambil yang auto size, ini kita klik false. Nah, sehingga nanti kita taruhnya sepanjang grid ini. Ya, sepanjang grid ini. Sepanjang grid ini tuh. Oke. Nah, sekarang ini juga auto size-nya kita false kan. Kita tarik juga sepanjang grid ini. Ya, kemudian ini juga kita tarik ke sini. Kemudian kita coba jalankan lagi. Sign in. Nah, nanti judulnya sudah di tengah. Oke, sekian saja untuk membuat form setting kita. Silahkan dicobakan, silahkan dieksperimenkan, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.